Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisik, balik lagi nih di podcast Bincang Asik bareng PKIMM FKIP Umpri. Nah, kalau di podcast sebelumnya ada Kak Edwin Rinaldi dan Kak Sabib Firdi. Di podcast kali ini bakalan bareng dengan saya Alfia Nurul Aini selaku Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendirian nih, saya bakal bareng sama orang yang nggak kalah keren dari Kak Sabib. Langsung aja kita sambut orangnya. Yuk Kak, perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Mbak Alfia Nurul Aini yang hari ini membersamai saya dalam podcast PKIMM FKIP Umpri. Ya, sebelumnya agak resmi dikit lah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lukman Fatahudin Rais. Gimana Mbak Nurul Aini? Apalagi? Udah nama saja. Alamatnya saya berasal dari Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Desa Sukoharjo 3 Barat. Ya, kira-kira asli orang Pringsewu lah. Oke, sekarang lagi menjajaki semester berapa nih Kak? Sekarang udah, kalau masa aku berkuliah ini udah semester tua ini. Udah semester 8. Sudah semester 8, tapi kalau semester tuanya ya sampai di DO kayaknya ya. Dari program studi? Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke teman-teman, Kak Lukman nih gak kalah keren dari Kak Sabib, karena sebelumnya Kak Lukman pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2020-2021. Dan saat ini Kak Lukman tengah menjabat sebagai Ketua Umum Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Keren banget bukan sih? Lebay. Nah Kak, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang kepemimpinan nih Kak, leadership. Menurut Kak Lukman, apa sih Kak kepemimpinan itu? Oke teman-teman sekalian, ya nampaknya saya ini nggak lebih pintar dari Sabib sebenarnya ya. Cuman berusaha aja lah untuk bisa menjawab itu. Menurut saya ya, kepemimpinan itu sendiri seseorang yang mampu memimpin diri sendiri dan memimpin diri orang lain. Terus secara individunya, kepemimpinan itu adalah seseorang yang mampu dan cakap dalam menyikapi semua hal dan memimpin banyak kepala. Itu kalau di kepemimpinan yang memang kita sama-sama alami ya di organisasi. Tapi kalau untuk di Islam ya harus memenuhi kriteria sidik, amanah, tabligh, watonah, itu sesuai dengan yang ditentukan oleh ajaran Rasulullah. Oke, 2 tahun menjabat sebagai Ketua Umum di Pimpinan Komisariat dan di Koordinator Komisariat. Kepemimpinan di dalam IMM itu seperti apa sih Kak? Kepemimpinan IMM yang gimana ini maksudnya nih? Ya dari diri Kak Lukman sendiri gitu. Kalau menurut saya, kalau di kepemimpinan IMM ini sungguh sangat menarik gitu. Karena dari IMM ini akhirnya kita semua bisa belajar banyak gitu di dalamnya. Dari dulu yang saya kalau ngomong di depan itu juga takut gitu, atau ngomongin orang, nasihatin orang walaupun diri sendiri itu susah dinasehatin gitu. Akhirnya di situ bisa membedakan mana yang sifatnya baik, mana sifatnya kurang baik, atau dalam menyikapi diri sendiri untuk mengambil keputusan yang lebih bijak sebagai ketua gitu. Karena hakikatnya seorang ketua itu alangkah rumitnya gitu teman-teman sekalian. Jadi perlu dipahami, jadi ketua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan yang hitam menjadi putih gitu. Bahkan kadang-kadang banyak kontroversi yang harus dilaksanakan dan harus dinikmati. Kadang-kadang kita berjalan sudah kayaknya aman ini, aman. Ternyata masih ada lubang yang menghalang gitu. Kira-kira begitulah kalau di IMM. Saya rasa teman-teman sekalian yang nanti akan mendengarkan podcast yang sungguh sangat luar biasa ini, bisalah sambil menilai bahwa tidak semua yang saya sampaikan di podcast ini benar gitu. Teman-teman sekalian
dan Mbak Alfi sendiri dan teman-teman komisariat yang saat ini dipimpin Mas Habib juga boleh menilai bahwa masing-masing perspektif, pendapat dan yang lain-lainnya tidak selalu sama dan tidak selalu mengikuti hal-hal yang sudah diajarkan. Setiap individu kepemimpinan itu memiliki prinsipnya masing-masing. Setiap kepemimpinan mempunyai cara dan identitas ciri khas masing-masing gitu kira-kira. Sama-sama belajar ya Kak? Ya positif dong, kalau nggak sama-sama belajar namanya tidak mau saling menghargai dong. Terus kemarin kan kita buat question box nih Kak di Instagram. Nah ada salah satu anak yang tanya tentang apa sih Kak semboyan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu? Oke, apa ya semboyan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya ada banyak sih sebenarnya, tapi contoh kayak seumpama ketika mau mengakhiri sebuah pidato, mengakhiri sebuah pertemuan ada kalimat menolak tunduk dan patuh melawan penindasan karena diam adalah pengkhianatan. Ada juga yang bergerak tanpa henti, berorganisasi tanpa nanti, atau berorganisasi atau ber-IMM tanpa nanti. Banyak sebenarnya semboyan IMM kayak bilai fisabilillah fastabiqul khairat gitu. Itu sebenarnya apa ya, menurut saya umum sih gitu. Saya juga masih banyak belajar teman-teman, jadi ya monggo nanti bisa berkomen ria di bawah. Oke. Terus nih Kak lagi ya Kak, jangan bosen sama pertanyaan kita ya Kak. Bosan banget aku sebenarnya, ini dadakan banget sebenarnya para pemirsa sekalian. Tiba-tiba dihubungin Kak, ayo Kak kita podcast. Nah inilah. Karena yang dadakan itu yang sering terrealisasikan Kak. Beda kalau yang pakai planning. Oh gitu ya. Jadi biasanya kalau pakai planning tuh ayo kita liburan, 1 minggu kemudian ternyata nggak jadi. Lanjut nih Kak. Menjabat sebagai ketua umum, gimana sih Kak cara nyikapin anggota yang kurang niat berorganisasi gitu? Oke, kembali lagi pada para pemimpinnya, para ketuanya, karena jadi saya sudah sampaikan di awal, setiap kepemimpinan, seorang pemimpin mempunyai ciri khas dalam menyikapi semua yang mereka laksanakan. Contoh Mbak Alfi kadang-kadang merasa bosen nih, Mas atau Kak, saya bosen loh di IMM, gimana ya caranya? Ya, ada beberapa tokoh orang-orang IMM mengatakan bahwa ketika kamu lelah, ketika kamu bosan, maka menepilah. Ada Mbak IMM yang pernah menyampaikan hal ini buat saya. Beliau menyatakan bahwa ya kalau kamu sudah lelah maka healing, tapi jangan menghilang gitu. Kira-kira begitu. Terus kalau seumpama nih, kalau ada yang sudah bosan ataupun sudah tidak mau ber-IMM lagi, ya ditanyakan bahwa di bagian mananya kamu sudah tidak mau, di bagian mananya kamu sudah bosan ber-IMM. Kalau saya sendiri ya, nanti kalau sebenarnya ada pertanyaan yang dadakan bahwa Kak Lukman pernah nggak sih bosan ber-IMM? Woi pernah gitu. Mungkin di ketua-ketua IMM yang sebelumnya juga pernah merasakan bahwa kejenuhan, kebosanan, kejengkelan, gitu, kemarahan ber-IMM. Tapi di lain sisi semua itu seni ternyata. Setelah saya pahami, setelah saya tanyakan kepada senior-senior bahwa oh ternyata ketika seorang ketua atau kader IMM itu merasa jenuh, disitulah letak dimana mereka harus bangkit kembali gitu. Itu seni. Tapi ya itu tadi, kembali lagi bahwa sifat manusia akan ada rasanya salah dan lupa dan yang lain-lain. Itulah kira-kira. Tinggal bagaimana versi kepemimpinan sendiri. Kalau saya sih biasanya ya kadang-kadang saya datangi atau kadang-kadang saya ajak obrolan, kenapa sharing gitu. Kalau Sabib sendiri atau ketua sebelum saya ada Mas Hendra, ada Mas Fatah gitu kan, ada siapa lagi, Bang Debi, ada Bang Epi, yang lain-lain sampai ketua nanti seterusnya pasti akan ada program untuk ke ketua-ketua sebelumnya ini kayaknya ya, FKIP. Bakalan ada Kak. Oke, nanti saya sampaikan ke Mas Hendra, ke Mas Fatah kira-kira. Siap-siap ditelepon sama ini PKF KIP untuk podcast sangat luar biasa ini gitu. Pokoknya lanjut terus. Siap. Terakhir nih Kak, pesan buat generasi penerus IMM terutama di PK IMM FKIP UPRI. Pesannya
pesannya apa ya, nggak bisa ngasih pesan yang berarti mungkin saya, tapi setidaknya ber-IMM ingatlah bahwa ber-IMM itu lelah, ber-IMM itu tidak mudah, tapi ketika kita merasa mampu dan merasa kita bisa, laksanakanlah dan dilandasi dengan ikhlas. Karena secara tidak langsung ber-IMM itu kalau tidak ikhlas ya pasti isinya cuman grundel dan ngeluh capek, ih kok kayak gini ya di IMM ya, oh ternyata seperti ini ya di IMM ya gitu, bosen pasti. Laksanakanlah apapun yang seharusnya kalian laksanakan di IMM atau ber-IMM, karena kalian kader ya bekerja dengan ikhlas. Oke teman-teman, itu tadi podcast dari kita bareng Kak Lukman nih selaku Ketua Umum Koordinator Komisariat. Nah, makasih ya buat Kak Lukman atas waktu, dan mohon maaf dari kami karena menghubunginya secara mendadak. Ada tidak sesuai dengan rencana ini. Oke, buat teman-teman yang mau request mau podcast tentang apa bisa DM di akun Instagram @pkimmfkipumpri. Jangan lupa komen di postingan kali ini ya. Dan sekian dari saya, pamit undur diri. Lillahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.